Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudkhilhu ala dini kulli. Arsalahu basiran wa nadiran wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Depok, yaitu Bapak Hendra SPD MM. Yang terhormat para PKS SMP Negeri 25 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat para ustadz yang akan membimbing kegiatan pesantren virtual Ramadan tahun 1442 di SMP Negeri 25 Depok. Marilah kita buka acara kegiatan pesantren virtual Ramadan di SMP Negeri 25 Depok dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Hehen Hendra SPD MM, sekaligus pembukaan kegiatan pesantren virtual Ramadan di SMP Negeri 25 Depok. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan Ibu Ustadz Ustazah, baik yang ada di studio ini maupun yang ada di rumah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ya. Selamat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kegiatan pesantren virtual Ramadan, ya, tahun 1442 Hijriah. Anak-anakku yang Bapak cintai, semoga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kalian ikuti sampai selesai ya. Kita di bulan Ramadan ini mencari hikmah buat kita, ya, menambah ilmu buat kita bersama-sama sambil menjalankan ibadah puasa. Anak-anakku yang Bapak cintai, tentu saja kita semua, baik kalian, guru-gurunya juga, mungkin sudah tidak sabar ya sebenarnya ingin bertatap muka, bertemu gitu ya. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, di bulan yang istimewa, yang mustajab ini, kita sama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, ya, sehingga semua aktivitas bisa berjalan dengan normal sebagaimana mestinya. Maka itu ini kesempatan kita untuk sama-sama berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 ini segera berakhir dan kita di tahun pelajaran baru nanti, ya, kita sama-sama bisa belajar langsung, ya, bisa tatap muka, ya, sehingga apa yang menjadi kewajiban kami sebagai guru dan kalian sebagai siswa bisa menyerap ilmu dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku yang Bapak cintai, ini ada di pandemi ini merupakan cobaan buat kita semua. Semua diuji untuk sabar menghadapinya. Oleh karena itu, ujian ini mudah-mudahan bisa segera kita lewati dan kita semua bisa
mendapatkan limpahan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kita dari hari ini 3 hari ke depan akan melaksanakan pesantren virtual Ramadan ya. Oleh karena itu kalian ikuti sebaik-baiknya karena banyak pesan-pesan penguat buat kita semua ya yang akan kita dapatkan sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan ini dengan maksimal dengan hasil yang baik ya. Jadi kesempatan buat kita semua di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan pahalanya yang berlipat ganda gitu ya. Oleh karena itu jangan disia-siakan sehingga kita nanti akan memperoleh surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak cintai, mudah-mudahan dengan kita menjalankan ibadah puasa ini kita menjadikan semuanya kita dijadikan orang-orang yang bertakwa. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, sekali lagi Bapak ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan kegiatan pesantren virtual Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak tidak berpanjang lebar untuk memulai kegiatan pesantren kilat ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pesantren virtual Ramadan tahun 1442 Hijriah di SMP Negeri 25 Depok, Bapak nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Depok yang sekaligus membuka kegiatan pesantren Ramadan tersebut. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup susunan acara tersebut dengan membaca hamdalah bersama-sama. Anak-anak sekalian, kita sekarang memasuki acara inti, yaitu kalian persiapkan Al-Quran. Kita mulai dengan tadarus yang akan dibimbing oleh Ustadz. Masuk ke Google Meet ya sekarang untuk kegiatan acara inti, yaitu pertama adalah tadarus yang akan dibimbing oleh Ustadz Hizbullah. Kepada Bapak Kepala Sekolah beserta para PKS dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan. Coba anak-anak baca surat Al-Baqarah ayat ke-5-nya. Ya. Nah ya, jadi untuk pagi ini kita tadarus surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ya, Pak Guru baca dulu dari ayat 1 sampai ayat 5, kemudian nanti anak-anak sekalian yang ada di rumah mengikutinya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayo coba anak-anak yang di rumah baca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5. Nah ya, coba Pak Guru pengen denger. Ya anak-anak coba perhatikan dulu ya, biar kedengarannya enak. Coba Pak Guru pengen dengar dari Kaila Zahra. Nah, coba yang lain dimatikan dulu mic-nya ya. Yang lain mic-nya dimatikan dulu kecuali Kalia Zahra. Ya, kecuali Kalia Zahra. Coba Kalia Zahra baca surat Al-Baqarah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Coba ulangi lagi Kalia Zahra. Alif lam. Nah, tuh ya bacaannya kurang panjang. Coba yang lain nih, coba Fatir Zulfan. Fatir Zulfan kelas berapa nih? Atau yang lagi ini aja dah nih, Az-Zahra Ramadhani. Ya. Coba Az-Zahra Ramadhani baca surat Al-Baqarah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya, lumayan ya. Coba yang dengerin Pak Guru dulu ya. Alif lam mim. Jadi lamnya itu 6 ketukan ya. Alif lam mim. Nah, coba sekarang siapa yang nggak kelihatan? Nah, coba sekarang yang tadi nggak jadi ya, Fatir Zulfan. Coba Fatir Zulfan baca surat Al-Baqarah ayat 1. Fatir Zulfan.
Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, coba dibaca surat Al-Baqarahnya nah, ayat pertama. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya. Sekarang ayat kedua. Ya, sekitar ntar diperbaiki lagi nak ya cara bacanya, mungkin nanti ketika tatap muka ya. Sekarang coba ayat kedua. Pak Guru pengen denger Raka Aditya Pratama. Raka Aditya Pratama, coba baca surat Al-Baqarah ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oke. Selanjutnya coba Nabila Putri Azana. Nabila Putri Azana, coba ayat kedua dari surat Al-Baqarah. Oke Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, alhamdulillah ya, karena kita waktunya terbatas, nanti insya Allah besok pagi kita akan ulang lagi ya surat Al-Baqarahnya dari ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan untuk besok tidak ada kendala lagi ya anak-anak ya. Semangat belajar untuk semangat belajar Al-Qur'an. Mudah-mudahan Al-Qur'an itu nanti kelak akan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk selanjutnya, acara selanjutnya yaitu nanti akan ada penyampaian materi tentang puasa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Jarno. Tapi sebelumnya anak-anak jangan lupa ya untuk absen ya, karena absen atau kehadiran anak-anak sekalian itu akan memberikan tambahan di nilai pendidikan agama Islam ya. Nah, mungkin itu aja dari Bapak. Insya Allah nanti ketemu besok lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi adhabanal hasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Hendra SPD MM, kepada yang terhormat Bapak Ibu PKS, serta seluruh panitia penyelenggara yang telah mempersiapkan dari awal untuk pelaksanaan pesantren Ramadan 2 hari ini dan besok. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan banggakan, yang pertama dan utama,
kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat dan pertolongannya kita semua bisa melaksanakan aktivitas dari pagi hari ini, insya Allah nanti sampai sore buka puasa bersama keluarga masing-masing di rumah. Mengapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi jika kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah akan ditambah. Akan tetapi sebaliknya, jika kita tidak bisa bersyukur, maka Allah akan mencabut nikmat dan kita tidak akan ditambahkan nikmat tersebut. Oleh karena itu, kita punya kewajiban bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsyuha. Jika kamu menghitung beberapa nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa. Tapi Allah hanya memerintahkan kita untuk mensyukurinya. Maka jangan sampai kita tergolong orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, kufur terhadap nikmat Allah. Sekali lagi kita ucapkan syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita semua, yang diharapkan nanti kita semua mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini Bapak membawakan materi tentang puasa. Saya yakin anak-anak juga sudah banyak mendengar materi-materi dari Ustadz di masjid, musola, surau, atau dari televisi dan informasi lain, media elektronik yang bisa diakses untuk meningkatkan pemahaman tentang puasa. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai saja. Mengapa umat Islam diwajibkan berpuasa? Anak-anakku sekalian, berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaimusyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah di dalam surat Al-Baqarah memerintahkan kita, wahai orang-orang yang beriman. Ini berarti secara khusus Allah memanggil orang-orang yang beriman. Telah diwajibkan atas kamu sekalian puasa sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa orang-orang sebelum kamu sekalian, agar kamu sekalian bertakwa. Anak-anakku sekalian, hampir semua agama atau semua kegiatan banyak menganjurkan puasa. Namun di dalam konsep Islam, puasa sudah diatur di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Puasa itu berarti kita menahan lapar, haus, dan hawa nafsu mulai fajar siddiqnya. Setelah imsak, kita tidak boleh berhenti makan, minum, kemudian sampai waktu maghrib berbuka puasa. Nah, itu puasa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, ketika kita puasa, di samping memberikan manfaat yang luar biasa, maka kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan itu dengan hal-hal yang bersifat positif, yang baik. Jadi tolong anak-anakku sekalian,
kalau berpuasa jangan menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang bersifat negatif. Misalnya TikTokan atau joget dan lain sebagainya, tapi diisi kegiatan yang positif. Mengapa harus diisi dengan kegiatan yang positif selama bulan Ramadan ini? Karena Allah memberikan bonus pahala setiap kegiatan kebaikan yang kita lakukan. Jadi Allah dalam hadis qudsi dijelaskan bahwa Allah akan melipatkan pahala ila sab'ina mi'atin ila masyaallah. Jadi semua kegiatan baik, amalan baik di bulan puasa ini dilipatkan 700 kali sampai ila masyaallah, sampai sekehendak Allah, tergantung keikhlasan kita masing-masing. Oleh karena itu kemarin saya yakin Pak Hizbullah, Pak Abdul Ghafur dan Bu Heni sudah mengingatkan niat puasa sebelum menjalankan puasa. Karena puasa wajib itu hukumnya harus niat, menata niat, terutama di malam hari ditata niatnya bahwa akan melaksanakan puasa Ramadan. Berbeda dengan sholat sunnah. Misalnya, saya pagi-pagi udah saya puasa sabilillah atau Senin Kamis, bisa pagi-pagi ditata niatnya. Tapi kalau yang namanya puasa Ramadan wajib hukumnya menata niat di malam hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, kegiatan apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Jadi silahkan semua kegiatan baik dilaksanakan. Yang kedua, membaca Al-Quran. Tadi alhamdulillah Pak Ustadz Hizbullah sudah memulai tadarus Al-Quran. Anak-anak diusahakan bisa tadarus Al-Quran di rumahnya masing-masing. Bagaimana kalau saya belum bisa? Justru kesempatan Ramadan ini bisa membaca Al-Quran dengan benar, sesuai dengan tajwidnya, panjang pendeknya, berdengung tidak berdengung, tebal tipisnya. Mengapa kita membaca Al-Quran? Karena pada waktu itu, pada masa baginda Rasulullah SAW masih hidup, beliau selalu tadarus Al-Quran selama 1 bulan, disimak oleh malaikat Jibril alaihissalam. Beliau didatangi malaikat Jibril, kemudian tadarus bersama, disimak bacaannya, sehingga momentum Ramadan ini dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW membaca Al-Quran sampai khatam, juz 1 sampai juz 30. Nah, kita sebagai umatnya, kita bisa mencontoh beliau dengan membaca Al-Quran, tadarus di rumahnya masing-masing, agar kita bisa mencintai Al-Quran, bisa mengambil manfaat dan berkahnya Al-Quran dibaca dengan baik sesuai dengan hukum tajwid yang sudah diketahui. Apa pahala membaca Al-Quran? Dalam hadis dijelaskan, man qara'a karfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka baginya akan mendapatkan 1 kebaikan. Wal amsru amsalihah, dan 1 kebaikan dilipatkan 10 kali kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan itu bisa ditingkatkan pahalanya sampai 700, sampai ila masya Allah. Allah yang akan memberikan pahala kepada kita semua. Dilanjutkan hadis tersebut, la aqulu alif lam mim harfun, tidak kukatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Nabi mengatakan bahwa yang
Dimaksud satu huruf itu, alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itulah anak-anakku sekalian, manfaat kita membaca Al-Quran. Kita pahalanya luar biasa, sehingga dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu menjadi momentum kita untuk mencintai Al-Quran, merupakan kitab Allah satu-satunya yang dijaga oleh Allah. Allah berfirman, inna anzalna lahu dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga kemurniannya. Satu-satunya kitab Allah yang masih murni adalah Al-Quran. Kita di Arab, kita di Indonesia, di Eropa bacanya sama, 30 juz. Kemudian kalau saya belum bisa hanya mendengarkan, gimana Pak hukumnya? Nah, hadis lain menjelaskan, manis tama'a ila ayatim min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang mendengarkan Al-Quran dibacakan, maka baginya kebaikan. Wa man talaha kana nuray yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Oleh karena itu sangat sayang sekali kalau di bulan Ramadan ini kita lewatkan dengan tidak membaca Al-Quran. Ada penjelasan hadis yang lain bahwa ketika kita membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan hukum tajwidnya, maka orang tuanya akan diberikan mahkota di akhirat nanti, sehingga di samping pahala kita dapatkan secara pribadi, maka membaca Al-Quran menjadi contoh yang baik bagi lingkungan di sekitarnya dan sekaligus mengangkat derajat orang tua. Berikutnya yang ketiga, kita isi Ramadan ini dengan sholat. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Senada dengan itu, man qoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa niat mencari pahala dari Allah, maka diampuni segala dosanya. Kemudian senada dengan kalimat tadi, barang siapa yang berdiri sholat taraweh maksudnya, nah maka akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian bagaimana kalau ternyata, nah karena pandemi belum selesai, maka dipersilahkan anak-anakku sekalian melihat kondisi di lingkungan masing-masing. Jika memang harus 50% yang ikut taraweh di musola, di masjid, di surau masing-masing, tidak masalah, sholat taraweh di rumah. Dan ini kesempatan menghafal surat-surat mufassal, surat-surat pendek. Apalagi yang anak-anakku sekalian yang laki-laki, nah ini belajar menghafal, syukur bisa tahfidz surat-surat pendek, sehingga akan memberikan manfaat bagi dirinya dan keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Jadi diusahakan tetap melaksanakan sholat taraweh dan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Baiklah anak-anakku sekalian, kemudian berikutnya setelah kita sholat, kita ada momentum yang hanya setahun sekali ada, yaitu iktikaf dan Lailatul Qadar. Apa itu iktikaf? Nah, iktikaf adalah berdiam diri di masjid
Ini syaratnya masjid jami, masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah, ada muazin dan digunakan sholat Jumat. Maka disitulah kita bisa iktikaf, berdiam diri di masjid. Tentu bukan hanya diam bengong, tidak, dibacakan istighfar atau tasbih, tahmid, tahlil, takbir, untuk menambah pahala kita. Kita zikir kepada Allah, diam di masjid, karena pahalanya orang yang iktikaf itu, satu kali nafas orang yang iktikaf diampuni dosanya, nafas lagi diberikan satu kebaikan. Coba bayangkan kita di masjid berapa kali nafas itu, dan di situ ada kebaikan, kemudian diampuni dosa-dosa kita. Anak-anakku sekalian, di samping iktikaf ada pahala lain, yaitu Lailatul Qadar. Di dalam surat Al-Qadar, adik-adik, anak-anakku sekalian, Bapak yakin sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Dalam surat Al-Qadar Allah menjelaskan bahwa Allah menurunkan malam yang berpangkat yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wahai Muhammad, apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Maka kalau di dalam Al-Qur'an ada kata wa ma adraka ma, biasanya akan diikuti ayat berikutnya dengan penjelasan pertanyaan yang ada di depannya. Contoh, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Maka ayat berikutnya menjelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang namanya Lailatul Qadar, malam yang berpangkat itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung sekitar 83 tahun. Nah, usia umat Nabi Muhammad itu belum tentu sampai ke situ, sampai 83 tahun. Karena hadis menjelaskan inna umuri umati sab'in wa thalatha sab'in. Umur umatnya Nabi Muhammad itu rata-rata 60 sampai 63 tahun. Artinya kalau kita di bulan Ramadan itu bisa menemukan mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang berpangkat itu, maka pahalanya senilai 83 tahun. Bukan berarti nanti kalau ini enggak ibadah lagi, tidak. Karena kita dianjurkan oleh Allah, Rasul dan para ulama kita untuk selalu muhasabah, meningkatkan pahala kita masing-masing. Anak-anakku sekalian, nah kalau iktikaf itu syaratnya harus di masjid. Kemudian untuk Lailatul Qadar ini kita bisa mendapatkan, mencari, bisa di masjid atau di surau, di rumah bisa, tapi diusahakan dengan mengisi kegiatan yang baik. Misalkan sholat tahajud. Nah, kalau sholat malam itu, sholat tarawih itu termasuk sholat malam. Kemudian setelah tidur ada kita kalau mau ngambil sholat sunnah, sholat tahajud. Tapi perlu diingat, kalau kita sholat tarawih sudah diwitiri
ditutup dengan witir, maka ketika kita bangun, nah sebelum sahur barangkali anak-anak punya kesempatan untuk sholat tahajud, maka tidak perlu witir 2 kali. La witroni fi lailatin, tidak ada sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Misalkan kita sholat tarawih sudah witir 3 atau 1, nah nanti ketika kita bangun untuk sholat tahajud tidak ada witir lagi, mau 4 mau 2, ya udah tinggal berdoa kepada Allah apa keinginan baik kita untuk masa depan adik-adik, anak-anakku sekalian, mendoakan kedua orang tuanya yang baik-baik. Nah semoga kedua orang tua kita yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik. Kemudian juga, nah Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Oleh karena itu momentum Ramadan ini kesempatan yang baik untuk berdoa. Anak-anakku sekalian, ada himbauan 1 jam 30 menit jauhkan, matikan TV, HP sebelum berbuka puasa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Manfaatkan sebelum buka untuk berdoa. Kemudian sahur juga demikian, kadang-kadang kita lupa berdoa, asik nonton TV, asik megang HP dan lain sebagainya. Kita doa sepertiga malam itu Allah turun di langit sab pertama. Gunakan kesempatan dengan baik sehingga benar-benar Ramadan tahun ini memberikan manfaat berkah yang pada akhirnya kita terdidik menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, amalan berikutnya setelah kita melaksanakan puasa Ramadan dengan diisi dengan kegiatan yang baik, jangan lupa melaksanakan zakatnya. Karena ciri orang yang beriman yang pertama adalah yu'minuna, alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya akan hal-hal yang gaib seperti adanya Allah, kemudian surga dan neraka, itu barang gaib, kita mempercayainya, meyakininya bahwa itu nanti akan ada. Kemudian wa yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Kemudian wa yu'tuz zakah, orang-orang yang mendatangkan zakat. Zakat yang dimaksud di sini adalah zakat fitrahnya. Jadi setelah kita niat puasa bulan Ramadan, mengisi puasa ini dengan sholat wajib maupun sholat sunnah, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian sholat sunnah yang lainnya, serta ibadah yang lainnya. Terakhir nanti, nah jangan lupa terutama adik-adik anak-anakku sekalian yang laki-laki, nah berusaha bisa ikut iktikaf, mencari Lailatul Qadar untuk meningkatkan derajat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir diusahakan bisa membayar zakat fitrah untuk mensucikan. Jadi semua kegiatan pengamalan ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan tadi, maka ditutup dengan zakat dengan harapan menjadi perangko kita untuk mengirimkan amalan-amalan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zakat berarti mensucikan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Misalnya pada saat puasa masih
ngomongin orang. Pada saat puasa kita masih dengerin hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan zakat maka akan terampuni dosa-dosa itu. Sehingga diharapkan selesai puasa Ramadan tahun ini benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang takwa kepada Allah. Kemudian setelah melaksanakan zakat, kita tutup sholat Idul Fitri, yaitu kembali suci, sholat 2 rakaat, ada sodakoh, kemudian berarti kalau kita sudah puasa, kemudian ditutup dengan zakat, urusan dosa kita diampuni oleh Allah. Dengan sholat Idul Fitri, kemudian kita bisa sodakoh kepada orang-orang di sekelilingnya, bisa membantu fakir miskin yang ada di sekelilingnya, dan juga bisa bersilaturahim, saling memaafkan. Maka disitulah momen terpenting dalam kehidupan manusia, sehingga bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni oleh handai tolan, saudara, keluarga, dan tetangga yang ada di sekeliling kita. Sehingga pada akhirnya kita kembali suci, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita bisa meningkatkan ibadah. Dari tahun ke tahun ada peningkatan. Dulu yang Al-Qur'annya belum lancar menjadi lancar bacaannya, yang belum sesuai dengan tajwid disesuaikan dengan tajwidnya, dan yang belum bisa membaca Al-Quran masih Iqra atau dan lain sebagainya, momentum ini dimanfaatkan untuk bisa belajar Al-Quran dengan baik, sehingga tahun depan sudah lancar bacanya, bisa mengkhatamkan 30 juz dalam waktu 30 hari atau 1 bulan. Kalau kita lancar bacanya, insya Allah 1 jam itu biasanya 1 juz itu kalau lancar. Tapi ya kembali kepada kita masing-masing untuk bisa meningkatkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, insya Allah itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga materi puasa yang sedikit ini bisa menambah pemahaman kita semua dan sekaligus memberikan motivasi untuk mengisi Ramadan ini dengan kebaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anak-anakku sekalian dan kepada Bapak Haji Jarno yang tadi sudah menyampaikan tentang materi keutamaan bulan Ramadan. Untuk kelas 7 udah bisa istirahat ya. Untuk besok agendanya yaitu sama seperti hari ini, yaitu nanti tadarus lewat Google Meet, dan nanti ada kajian Islami atau materi tentang keislaman itu nanti lewat YouTube ya. Jadi sekarang untuk kelas 7 silakan istirahat, selamat menjalankan ibadah puasa, gunakan atau manfaatkan bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang positif. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.